Kembali di One on One pemirsa, masih bersama Kepala BPOM Prof. Taruna. Prof, kita kembali membahas terkait dengan produk ilegal. Nah, boleh diminta dulu dengan teman-teman wilayah persebaran produk ilegal. Nah, ini peta red zone. Nanti Prof. Taruna boleh menjelaskan ini persebaran produk ilegal dan maksudnya apa sih di sini produk-produk ilegal ini? Ini kan berdasarkan hasil pengawasan nih Prof. Wilayah mana saja yang dikategorikan red zone dengan temuan produk pangan ilegal tertinggi? Lalu apa aja sih indikatornya, indikator penetapannya ini? Jadi terima kasih bahwa Indonesia ini seperti yang saya katakan tadi sangat luas. Kita memiliki pulau yang sangat banyak. Dan tentu di daerah-daerah memiliki daerah-daerah perbatasannya. Contoh paling konkret, daerah yang cukup kita tinggi misalnya daerah Batam, itu jalur masuk utama produk ilegal. Dan saya sudah sebutkan tadi, jalur legalnya cuma ada dua, Han-Nadim dan Pelabuhan Feri. Itu legalnya, tapi ilegalnya saja di Batam ini ada 54 yang kita identifikasi bersama Bakamla dengan polisi air di sana. Nah tentu yang berikutnya lagi di Medan. Medan ini kan daerah termasuk daerah yang cukup pusat bagian utara ya. Itu juga banyak di pelabuhan yang kita temukan. Terus Kepulauan Riau, terus Sumatera Barat. Nah Sumatera Selatan juga seperti itu, di Palembang khususnya produk ilegal cukup tinggi. Nah kemudian yang bagian utara Kalimantan, khususnya di Kaltara sana, itu daerah perbatasan. Kita tahu memang ada jalur masuk yang normal ya, tapi ternyata karena jalur perbatasan ini sangat panjang, sebagian dia lewat jalur-jalur yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya Jakarta. Jakarta saya kira memang selama ini cukup kencang. Nah, logika yang terjadi biasanya dia masuk ke daerah misalnya lewat Batam. Nah, terus selesai itu dia pakai pesawat atau komersial ke Jakarta atau kemana, yang pada prinsipnya tidak ada lagi pemeriksaan imigrasi di situ kan. Nah, itu juga jadi problem. Jadi ini serba salah. Kita sudah usulkan ke bagian bea cukai, tapi sekaligus kita harus hati-hati karena kan ini negeri kita sangat luas dan juga punya keterbatasan yang berhubungan dengan pengujian. Nah, pada umumnya yang ilegal ini pertama tidak memiliki izin edar. Kenapa? Artinya kalau tidak ada memiliki izin edar berarti tidak ada penjamin dong ya. Dan mereka juga pasti tidak bayar pajak, ya kan begitu. Nah yang kedua ada sebagian sudah kadaluarsa. Kemudian yang berikutnya selain itu dia juga memiliki produk yang kelihatannya overclaim. Kemudian juga kemasannya sudah rusak, mungkin karena dia masuk ke Indonesia dengan secara tidak ilegal sehingga cara distribusinya tidak tepat. Nah yang paling mengerikan yang sudah kadaluarsa dan tidak memiliki ketentuan, tentu ini bisa berbahaya kalau dia sudah expire, rusak, kan dikonsumsi sama rakyat kita, mungkin ada kandungan mikrobiologi dan salmonellanya serta berbagai macam zat karena barang kadaluarsa itu kan berbahaya. Nah, sebagian dari hasil penemuan kami, inti yang kita temukan itu khususnya yang dari Batam, dari Kalimantan Utara, terus yang dari Palembang yang merupakan tinggi dan Jakarta serta Jawa Timur khususnya yang di Surabaya, yaitu produk yang sudah rusak dan kadaluarsa. Tentu ini sangat ini. Kemudian yang untuk kadaluarsa itu dipenuhi khususnya di kawasan timur, mungkin karena rantai pasok kita cukup panjang ya untuk sampai ke bagian timur Indonesia sehingga dia mengalami expire di jalan. Oh ini karena masalah waktu ya, kalau yang kadaluarsa ya Pak. Nah ini kalau terkait dengan produk yang tanpa izin edar, misalnya di Kepulauan Riau. Ini kan dikatakan wilayah terbanyak produk tanpa izin edar. Ini ada alasan tertentu tidak Pak? Kenapa misalnya seperti di Kepulauan Riau atau di Kalimantan Barat ya, tadi ini katanya wilayah terbanyak produk tanpa izin edar. Itu kenapa ada wilayah-wilayah
tertentu yang ditemukan produk tanpa izin edarnya itu terbanyak, Pak? Nah, kita kembali lagi pada faktor supply-nya. Kita tahu bahwa supply itu biasanya mayoritas dari produk-produk impor. Nah, karena dia produk-produk impor dan supply-nya mungkin dari daerah luar negeri, sehingga ya pada umumnya kita lihat tadi Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Riau, kemudian Palembang, itu kan daerah-daerah yang interaksi dengan dunia luar sangat kuat. Dan kenyataannya memang di daerah itulah kita temukan banyak produk yang ilegal, artinya tidak memiliki izin edar. Nah, tidak memiliki izin edar saya kira ada dua kemungkinannya. Pertama, memang secara legal dia, maksudnya secara individu dengan sadar dia membawa barang itu, artinya karena dia ingin mendapatkan untung menjualnya dengan cara seperti itu. Yang kedua, ada faktor lain, mungkin orang kan traveling, biasa dia hand carry. Nah, itu juga menjadi faktor tertentu. Nah, yang kita targetkan sebetulnya bukan yang hand carry. Yang kita data di sini bukan yang hand carry, yang betul-betul dia jual. Jadi memang on purpose, atau dia memang punya keinginan menjual produknya itu secara ilegal, dan itu kita lakukan penindakan. Nah, wilayah-wilayah ini konsisten tidak, Pak? Dari tahun ke tahun, wilayah-wilayah ini selalu sama untuk mungkin produk yang tanpa izin edar, misalnya tetap di Kepulauan Riau, Palembang, dan juga Kalimantan Barat. Lalu yang untuk produk rusak selalu misalnya di Jambi dan di wilayah timur, atau bagaimana, Pak? Berganti-ganti terus atau bagaimana? Khusus untuk produk-produk yang sifatnya ilegal, itu kelihatannya konsisten di daerah-daerah perbatasan. Dari kita lihat datanya tahun 2025, 2026, dan 2023 seperti itu. Tetapi kalau data yang berhubungan dengan rusak itu bervariasi. Kalau yang tahun 2025 memang di kawasan timur, yaitu pada umumnya, apalagi yang sampai di Jayapura, kemudian Maluku, itu sehingga identifikasi kita berpikir kemungkinan karena faktor distribusi. Nah, tetapi tahun sebelumnya juga tidak di bagian timur Indonesia, bahkan ada yang di bagian Sumatera, khususnya Sumatera Selatan. Dari data ini menunjukkan bahwa kalau berbicara tentang izin edar, itu konsisten di daerah perbatasan atau di daerah-daerah pelabuhan atau di daerah yang punya airport internasional. Nah, tetapi kalau yang bersifat kadaluarsa itu bervariasi tergantung produk, jenisnya produk apa. Dia diproduksi untuk misalnya kemasan yang berhubungan dengan long term atau yang berhubungan dengan faktor yang misalnya kemasan steril, kan terbagi. Ada produk kemasan steril itu biasanya waktunya cukup lama, tapi ada cuma sekedaran yang low risk, itu biasanya cuma sekitar 1 bulanan, khususnya yang produk-produk PIRT, produk pangan industri rumah tangga itu yang biasanya itu berubah anunya. Jadi kesimpulannya itu. Untuk yang lain juga ada faktor lain, yaitu kemasannya rusak. Nah, kalau kita tahu kalau kemasannya rusak, berarti kan walaupun dia pangan komersial, steril komersial, tapi rusak kemasannya, artinya kan kemungkinan mikroorganisme masuk, sehingga terjadi perubahan. Kita tidak lagi berpatokan pada masa kadaluarsanya, tapi berpatokan pada kemasan tadi. Kita lihat kandungannya, jangan sampai sudah rusak, sudah tumbuh jamur, dimakan kan bahaya. Itu variabilitas dari bagian barat hingga bagian timur Indonesia. Nah, Pak, untuk produk rusak dan juga produk ilegal, ini bagaimana tingkat pelanggarannya di perkotaan dan juga di pedesaan? Ya, kalau kita lihat, kalau produk-produk yang
tingkat pelanggarannya untuk hubungannya dengan masa expire itu rendah pelanggaran itu di kota-kota. Artinya di tempat produksi biasanya yang baru-baru. Nah, tapi yang kedua, kalau tingkat kemasan yang rusak itu cukup tersebar. Ya mungkin pada saat distribusinya, pada saat pengirimannya mungkin kontainernya rusak. Oh berarti nggak selalu di desa gitu? Nggak selalu di bisa desa. Bisa terjadi di kota juga nggak banyak? Selalu di desa, di kota juga bisa. Kalau untuk produk tanpa izin edar ini gimana Pak perbandingannya untuk di kota dan di desa? Nah kalau kita melihat variability-nya, kalau yang kan tadi cukup tinggi ya, yang 56.000 itu ada 62% adalah pelanggarannya tanpa izin edar. Itu juga tersebar dengan merata yang tanpa izin edar itu antara kota dan daerah. Tapi yang saya melihat dari data kami bahwa masyarakat ini perlu diedukasi. Supaya karena sebagian yang kita temukan itu akibat dari laporan masyarakat juga. Jadi kami tim intensifikasi pengawasan pangan itu bekerja secara intensif, tapi sebagian dari data ini kita temukan karena edukasi masyarakat, sehingga masyarakat sendiri yang melapor ke kami juga. Bahkan kalau di Badan POM kita sudah buatkan peraturan Kepala Badan POM nomor 16 itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi bukan hanya obat, kosmetik, suplemen, apa semua, masyarakat punya tanggung jawab membantu Badan POM dalam hal pengawasan obat dan makanan. Oke, Prof. Taruna, tapi sebenarnya Badan POM ini punya peta digital atau semacam dashboard publik terkait dengan red zone produk-produk ilegal yang bisa diakses secara umum nggak oleh masyarakat? Oh iya ada, kita punya ini ya, command center kita. Command center kita itu bisa diakses oleh publik. Nah, jadi sifat data sifatnya online. Jadi masuk aja ke website Badan POM, masuk ke command center. Nah, bahkan partisipasi masyarakat, kita buka laporan masyarakat kan 24 jam lewat Halo BPOM. Jadi data kami ada yang diakses publik, khususnya yang berhubungan dengan memang kepentingan masyarakat, kita buka saja, nggak ada masalah. Kalau terkait dengan produk-produk atau mungkin dengan nama brandnya, itu apakah ada aplikasi khusus atau semacam websitenya yang bisa diakses oleh masyarakat agar mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar atau produk tersebut ilegal, Pak? Ya, ada sebetulnya, karena kan kita sudah mengembangkan yang namanya Halo BPOM, bahkan kita bisa scan, kita punya barcode ya, itu langsung terhubung oleh kita punya sistem apps kita di Badan POM. Selain itu, ada yang lebih spesifik lagi bahwa kita berharap Badan POM ini betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Cara jalan tugasnya dengan baik untuk penindakan kan kita punya hak, misalnya melakukan penyitaan. Kita bisa menarik izin edar. Itu kita dilindungi oleh undang-undang. Kita punya hak bahkan mengumumkan ke publik produk-produk mana yang bermasalah. Kita sudah umumkan lewat platform kita, baik lewat sosial media kita, lewat website kita, dan itu bisa dicek kok. Mana yang bermasalah, apakah itu kosmetik, apakah itu obat, apakah itu distributornya yang bermasalah, bahkan makanan apa. Contoh paling konkret, tahun lalu saya kira kami tetapkan untuk persoalan produk Latio ya. Kami sudah umumkan karena terjadi keracunan dan kejadian luar biasa di 7 kota. Dan setelah kita cek, datanya sangat kuat, mengandung salmonella, mengandung Salmonella aureus, mengandung produk-produk mikrobiologi yang berbahaya. Jadi kita umumkan. Oke. Jadi ada. Baik. Nah, Prof. Taruna, apakah terkait dengan red zone ini ada korelasinya dengan tingkat ekonomi atau pendapatan di daerah? Nah, kalau kita berbicara tentang red zone yang hubungannya dengan tingkat pendapatan,
korelasinya begini, produk pangan di mana ada manusia, di situ ada makanan, dan memang manusia membutuhkan. Jadi antara yang membutuhkan demand-nya dengan supply-nya ada. Nah sekarang korelasi dengan pelanggaran. Saya melihat masih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada umumnya di kota-kota besar, di kota-kota tertentu. Nah, salah satu penyebabnya saya kira karena demand atau kebutuhan itu sangat tinggi di situ. Karena penduduknya banyak. Sehingga nilai ekonomi kalau menjual makanan di situ besar kan. Nah, kemudian hubungannya antara retail tradisional dengan retail modern. Ya, saya melihat kalau di retail tradisional, kayak pasar-pasar tradisional lebih tinggi tingkat pelanggarannya dibanding yang retail modern. Tapi bukan berarti retail modern tidak ada juga. Itu data yang kami miliki. Baik, nah selanjutnya saya mau nanya terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh Badan POM, tapi nanti jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetap di One on One.